Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Nurvita Sari. Jadi pada pertemuan di video kali ini saya akan membahas tentang persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua. Apa sajakah persiapan-persiapan yang paling penting itu? Yang pertama adalah memilih pasangan. Agama pasangannya apa? Nah, yang paling penting pilihlah yang seiman, lalu baik secara akhlak, agama, serta bertanggung jawab. Karena ini sangat penting sekali. Orang-orang lupa ya. Persiapan inilah yang paling penting sebelum menjadi orang tua, sebelum membangun rumah tangga dan segala macam. Tapi yang paling penting sekali itu adalah partner gitu. Partner hidup kita tuh harus benar, harus lurus dan harus pas gitu. Sedangkan yang udah lurus, yang udah pas, yang udah benar aja belum tentu mulus, belum tentu lancar, belum tentu belum tentu berjalan dengan baik gitu. Jadi yang pertama sekali pilihlah yang pasangan yang seiman. Yang kedua, jika sudah berumah tangga, jika sudah berkeluarga, saat ayah tahu bunda hamil, maka usahakan jagalah perasaan istri gitu. Karena di saat istri Anda hamil, maka di dalam kandungannya itu sudah terdapat jiwa gitu. Jadi apabila kurangnya menjaga perasaan istri, maka itu akan berdampak kepada janin juga gitu. Usahakan kalau sudah berumah tangga itu jangan tinggal bersama mertua, karena bukan apa-apa ya, bukan suzon. Kebanyakan mertua itu zolim. Zolimnya dalam hal apa? Misalnya nih, istrinya hamil gitu. Kok istri kamu pemalas banget? Kok istri kamu kerjanya tidur aja gitu. Nah, itu tuh kata-kata yang bisa menyakiti hati istri, dan itu tuh bisa berdampak kepada janin. Dan itu semua fakta dan tidak bisa dipungkiri gitu. Nah, untuk minimalisir itu, kita harus ngontrak gitu. Kan banyak solusi-solusi lain agar jauhlah dari mertua gitu ya. Karena bagaimanapun kalau kita sudah berumah tangga, sebaiknya memang ya harus jangan tinggal bersama mertua. Demi meminimalisir akibat-akibat yang akan datang gitu. Dari sebanyak baiknya tinggal dengan mertua, menurut saya pribadi lebih banyak buruknya gitu. Ya walaupun saya sendiri belum menikah gitu, tapi ilmu ini penting, baik bagi yang sudah menikah, yang belum menikah, yang sudah punya anak. Karena ilmu ini tuh, apapun ilmunya, kan lebih baik dicari terlebih dahulu. Sedangkan di saat kita sudah mencari ilmunya terlebih dahulu, mau dipraktekin nih susah kan. Nah, dicari lebih awal-awal itu lebih baik dan lebih bagus. Nah, yang selanjutnya, persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua itu yaitu jangan ada dualisme yang berbeda atau dua pendapat yang berbeda. Misalnya si ayah bilang A, si bunda bilang B. Pada suatu kejadian, kejadiannya macam-macam, apapun itu kejadiannya, kita misalkan saja si anak sama si bundanya nggak boleh makan coklat, tapi nampak kelihatan nih sama si ayah, nggak apa-apa makan aja gitu. Jadi itu kan dua pendapat yang berbeda gitu, dan itu tuh membingungkan si anak, sangat-sangat membingungkan si anak. Dan ditambah lagi kalau datang mertua, bundamu jahat, sama oma aja gitu. Jadi itu tuh gimana ya, itu juga akan menimbulkan sifat tidak suka, gimana ya, anak tuh bakal lebih nyaman juga sama si omahnya, dan anak tuh juga tidak jadi ragu gitu.
ini saya mau ngikutin bunda, ayah, atau si oma gitu. Jadi jelas-jelas gitu, jangan sampai ada dua pendapat yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya si ayah tidak setuju dengan bunda, jangan langsung ditegur di hadapan anak, tidak terlihat oleh anak gitu. Ya, tegurlah di saat tidak terlihat oleh anak. Selanjutnya, persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua yaitu haram hukumnya memarahi anak pada subuh hari dan malam hari. Ini subuh hari nih, nyawa baru terkumpul, terus si bunda udah marah-marah aja. Kakak cepat bangun, adek cepat bangun. Kalau kamu nggak bangun ini pagi-pagi buta itu tuh udah disambut dengan kemarahan, itu tuh bakal membekas banget sama si anak. Jadi usahakan jangan memarahi anak itu pada subuh hari dan malam hari. Nah kalau nggak subuh hari dan malam hari, saya siang kerja, jadi kapan dong memarahi anak? Ya memarahi itu boleh, tapi ada adabnya. Dan adab dalam memarahi anak itu yang pertama harus profesional gitu, proporsional gitu. Jangan anak salahnya satu dimarahinnya 10 gitu, jangan gitu. Terus memarahi anak itu juga jangan melabel gitu, ih kamu karena hanya misalnya anak tuh nilainya jelek, ih kamu bodoh ya, kamu nggak bisa belajar dengan benar ya, itu melabeli anak. Jangan dilabel-labelin anak kalau saat marah. Terus adab marah selanjutnya, jangan mengait-ngaitkan gitu, jangan mengait-ngaitkan masalah. Dulu anak tuh ada di kejadian lampau, anak itu kan ada kena marah juga, terus dikait-kaitkan masalah yang hari ini dengan kejadian lampau itu. Jangan, itu hanya memperpanjang perkara gitu ya. Dan selanjutnya, persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua yaitu tidak boleh bertengkar di depan anak. Nah ini selanjutnya tidak boleh bertengkar di depan anak. Karena apa? Karena nanti anak akan melihat, oh relationship itu, hubungan itu seperti itu ya, bertengkar. Ayah sama bunda kerjanya bertengkar aja, jadi berarti hubungan itu hanya untuk bertengkar saja. Jadi secara tidak langsung anak akan melihat, wah seperti ini ya hubungan ternyata gitu. Bunda sama ayah bertengkar mulu. Itu tuh akan membekas dan membuat anak tuh merasa trauma juga gitu, karena orang tuanya bertengkar gitu. Jadi intinya usahakan untuk tidak bertengkar di depan anak. Kalau bisa bertengkarlah di ruang yang kedap suara, misalnya di kamar gitu. Atau enggak, kalau misalnya ingin bertengkar, adek masuk kamar dulu ya, gitu. Atau kakak masuk kamar dulu ya. Nah selanjutnya, persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua yaitu jangan membandingkan anak. Jangan membandingkan anak. Jangan membandingkan anak, dan jika memuji, pujilah semuanya gitu. Misalnya si kakak juara 1, si adik cuman ranking 5 gitu. Jangan dibanding-bandingkan anak gitu. Karena setiap anak itu pasti punya keistimewaannya masing-masing gitu. Dan kalau misalnya memuji anak, pujilah kesemuanya gitu. Jangan yang dipuji cuman kakak aja, adiknya enggak. Terus adiknya ngeliatin aja kakaknya dipuji, pujilah sama rata. Jika dipuji satu, puji semuanya gitu. Selanjutnya, persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua, tunjukkan kehangatan dalam keluarga di depan anak gitu. Jadi ayah, bunda menunjukkan keharmonisan, misalnya cium keningnya si bunda gitu. Oh itu, wah relationship seperti itu ya gitu. Ayah sayang bunda ya gitu. Nah selanjutnya, yang persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua yaitu memarahi anak tidak boleh lewat dari 10 menit. Nah yaitu memarahi anak itu tidak boleh lewat dari 10 menit.
Dan setelah memarahi anak tuh harus minta maaf. Karena apa? Kadang di saat kita marah, walaupun udah tahu nih adab-adab marah, kadang kelepasan gitu. Jadi kita harus minta maaf supaya anak nggak merasa nih saya sudah diomel-omelin, sudah dimarah-marahin, berarti saya sangat bersalah sekali ya gitu ya. Terus siapa dong lagi yang akan melindungi saya, siapa dong yang akan menyayangi saya gitu. Jadi setelah dimarahin itu, kenapa harus minta maaf? Supaya anak di saat berbuat salah dia juga berani meminta maaf gitu. Kita sebagai orang tua jangan gengsi untuk meminta maaf gitu. Apa salahnya untuk meminta maaf? Karena siapa lagi yang akan mengajarkan anak kita jika bukan kita sebagai orang tua gitu. Itulah persiapan paling penting sebelum menjadi orang tua. Kesimpulannya dapat kita rangkum. Yang pertama, 1, memilih pasangan yang seiman. Yang kedua, jaga perasaan istri di saat dia hamil. Yang ketiga, jangan ada dua pendapat yang berbeda antara ayah dan ibu. Yang keempat, haram hukumnya memarahi anak pada waktu subuh dan malam hari. Yang kelima, tidak boleh bertengkar di depan anak. Yang keenam, jangan membandingkan anak. Kalau memuji anak, puji semuanya. Yang ketujuh, tunjukkan kehangatan keluarga di depan anak. Yang ke-8, memarahi anak tidak boleh lebih dari 10 menit dan harus minta maaf setelah itu. Baiklah, sekian video pembahasan tentang parenting kita pada kesempatan kali ini. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.